Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kami lanjutkan saudara, Sapa Indonesia pagi hari ini dengan informasi yang mungkin Anda beberapa waktu lalu juga sudah mengetahuinya bahwa BPOM sudah mengeluarkan Emergency Use of Authorization atau UEA atau mudahnya izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 yang diperuntukkan untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Setelahnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk vaksinasi tersebut. Nah, kapan persisnya vaksinasi pada anak usia 6 hingga 11 tahun ini akan mulai dilakukan oleh pemerintah di Indonesia? Kita segera bahas dan bertanya langsung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ibu Nadia, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Selamat pagi, sehat-sehat. Salam sehat juga, Bu. Alhamdulillah, sehat semua kita. Mudah-mudahan sehat terus dan pandemi landai terus. Amin. Amin. Bu Nadia, pelan-pelan ya, Bu. Mudah-mudahan pemirsa Sapa Indonesia juga ingin tahu ini. Jadi, informasi-informasi berkaitan dengan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksin apa saja, Bu, yang nantinya diperbolehkan untuk anak-anak untuk vaksinasi 6-11 tahun ini, Bu Nadia? Iya, kalau saat ini vaksin yang sudah diberikan izin penggunaan darurat oleh Badan POM, yaitu baru vaksin Sinovac yang bisa kita gunakan untuk usia 6-11 tahun. Tapi kalau kemudian kita merujuk di berbagai negara lain, sebenarnya vaksin pada anak di bawah usia 12 tahun ini setidaknya sudah ada 3 jenis platform yang digunakan. Yaitu yang pertama Sinovac, itu di United Emirates Arab. Kemudian yang kedua adalah Pfizer, itu di Amerika. Dan yang ketiga yang Sinovac ini yang sudah setidaknya ada 3 negara yang menggunakannya. Yaitu Cina sendiri, Chile, dan Kuba. Ya, artinya ke depan mungkin akan bertambah kembali ya jenis vaksin yang akan bisa digunakan pada usia 6-11 tahun ini karena beberapa merek vaksin lain itu masih dalam uji klinis dan kajian Badan POM di negara masing-masing. Tapi untuk Indonesia seperti yang kita ketahui saat ini yang baru bisa digunakan baru vaksin Sinovac. Ya, baik. Nah, usia, Bu, ini baru usia 6-11 tahun ya yang diperbolehkan. Banyak pertanyaan yang kemudian masuk misalnya ke Kompas TV ingin bertanya, kalau anak-anak di bawah 6 tahun jadi kapan atau apakah tidak boleh begitu ingin juga divaksin dan lain-lain. Bagaimana tuh, Bu Nadia? Iya, jadi saat ini kembali bahwa yang sudah diberikan persetujuan dan direkomendasikan oleh ITAGI bersama IDAI juga adalah anak pada usia 6-11 tahun ya, Mas Bayu. Sementara kalau kita lihat uji klinis yang dilakukan Sinovac itu sebenarnya mulai dari usia 3 tahun. Tapi dalam kajiannya untuk usia 3 sampai di bawah 6 tahun ini belum dicukupkan subjek penelitian yang memadai ya, sehingga kemudian Badan POM bersama ITAGI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga memutuskan bahwa pemberian vaksinasi di bawah usia 6 tahun ini belum dapat dilakukan karena data-data dan subjek penelitian dan hasil uji klinisnya belum mendukung untuk bisa memberikan keyakinan ya apakah ini betul-betul bisa aman untuk anak di bawah usia 6 tahun ini. Jadi mungkin para orang tua bersabar juga nih untuk menjaga anak-anak kita yang di bawah usia 6 tahun untuk tidak terpapar dan beresiko terhadap COVID-19 nih, Mas Bayu. Ya. Nah, kami juga ingin menyampaikan ya untuk pelaksanaan anak usia 6 sampai 11 tahun ini, pertama adalah kita memang sampai saat ini belum memulai ya pelaksanaannya pada rentang usia ini. Dikarenakan ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita sedang menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaannya, screening ya. Karena anak-anak ini kan anak yang tergolong masih dalam masa pertumbuhannya, berbeda dengan usia 12-17 yang sudah remaja dan lebih matang dari sisi pertumbuhan sistem organnya. Nah, pada anak usia 6-11 tahun ini kita memang
sedang membahas dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai screeningnya seperti apa, terutama pada anak-anak yang memiliki kelainan bawaan ya seperti penyakit jantung, kemudian penyakit kanker darah. Nah, di sisi lain juga kami juga harus mencari tambahan vaksin nih, Mas Bayu, karena Untuk stoknya eh, begitu ya, Bu? betul, karena saat ini stok yang kita sudah amankan ini untuk memvaksinasi 208 juta sasaran, yaitu usia di atas 12 tahun. Nah, dengan adanya 6 sampai 11 tahun ini, berarti kita menambah sasaran menjadi kurang lebih 26,4 juta. Jadi kurang lebih kita membutuhkan kembali 58 sampai 59 juta dosis vaksin. Nah, ini yang harus kita negosiasikan, kita cari ya, supaya betul-betul bisa tercukupi. Karena kalau kita tahu secara global kebutuhan vaksin ini masih sangat kurang ya. Dan WHO sendiri itu menargetkan 40% penduduk global itu seharusnya sudah tervaksinasi di tahun 2021. Artinya masih banyak negara-negara lain yang belum mencapai pada angka tersebut ya. Karena kalau kita lihat kan seperti Amerika, Eropa, itu Inggris, Australia, negara-negara yang maju itu sudah 70% bahkan mendekati 100% vaksinasinya. Artinya masih banyak negara-negara yang membutuhkan, dan stok vaksin saat ini sudah habis terbagi ya sesuai dengan pesanan negara-negara tersebut. Ya, baik Bu. Kalau boleh dapat perkiraan Bu dengan stakeholder yang lain, Kementerian Kesehatan, kira-kira ya Bu ya, apakah di awal tahun 2022 nanti vaksin untuk anak-anak 6-11 tahun ini sudah bisa dilakukan dengan segala syarat dan ketentuan, stok yang mungkin sudah terpenuhi, dan ada stoknya tapi belum full begitu, kemudian akan jalan dulu di beberapa kota dan lainnya. Apakah ini memungkinkan, Bu Nadia? Iya, betul sekali Mas Bayu ya. Jadi kita berharap konfirmasi ini segera kita bisa dapatkan ya. Apalagi tahun 2021 ini kan sudah tinggal 1,5 bulan ya. Rasanya tidak memungkinkan juga produsen Sinovac untuk bisa mengirimkan. Karena saat ini saja Sinovac sendiri masih harus mengirimkan sekitar 40 juta dosis vaksin untuk kita bisa mengcover kebutuhan vaksinasi dosis kedua yang saat ini pada sasaran yang sudah kita tetapkan kemarin. Jadi tampaknya kemungkinan besar pemenuhan ini di awal tahun 2022. Artinya kita berharap ya Januari Februari itu kita sudah mulai ya vaksinasi untuk rentang usia ini. Dan yang juga harus betul sekali yang Bayu sampaikan, kalau kebutuhan kita 58 juta ini pasti nggak datangnya sekaligus. Dia akan datang kita tahu sekitar 10 sampai 15 juta. Sehingga pada saat nanti konfirmasi mengenai vaksin ini tersedia dan akan dikirimkan oleh produsen Sinovac, maka nanti kita akan memulai secara prioritas. Artinya kalau kita melihat ya negara-negara yang sudah memulai proses vaksinasi pada anak usia di bawah 12 tahun, itu yang capaian vaksinasinya minimal dosis lengkapnya itu 50% sampai 60%. Nah, artinya kita akan mulai pada kabupaten kota yang mencapai vaksinasi pada dosis lengkapnya itu 50% atau 60%. Karena ingat kembali bahwa usia yang lebih tua di atas 30 tahun itu resiko sakit berat dan kematian itu jauh lebih tinggi. Anak-anak walaupun tertular biasanya dia adalah kluster keluarga. Yang kedua adalah kalaupun tertular dari data yang kita dapatkan itu cenderung ringan dan tidak bergejala. Tapi oleh karena itu justru anak harus divaksin. Karena kalau tidak bergejala dia bisa menularkan kepada orang lain di sekitar. Baik Bu Nadia, terbayang sekarang. Nah Bu Nadia, bagi gambaran umum saja bagi orang tua yang sekarang sedang bersiap kalau memang memiliki anak 6-11 tahun begitu, syarat dan ketentuannya secara umum begitu akan sama dengan orang dewasa, dengan lansia, dengan anak di atas 12 tahun kemarin. Kalau nanti mereka harus vaksinasi ya harus sehat, cukup istirahat, dan lain hal semacam itu bisa disampaikan. Perkiraan dari negara lain yang sudah melakukan vaksinasi terhadap anak-anak di usia 6-11 tahun, Bu Nadia. Iya, kalau kita melihat yang tadi dilakukan oleh beberapa negara yang saya sebutkan, pertama yang kita ketahui memang vaksin ini harus diberikan pada anak dalam kondisi sehat. Jadi kalau anaknya demam, batuk, pilek sebaiknya ditunda.
Nah, ditundanya ini yang kita sedang dibahas dengan IDAI, apakah menunggu sembuh, besoknya langsung bisa divaksin, atau menunggu dulu beberapa hari, ini yang kita sedang bahas. Yang Ya, kedua adalah kita tahu vaksin COVID-19 ini pada rentang usia 36 tahun, di mana rentang usia ini kan sebenarnya juga menerima imunisasi lanjutan ya, Mas iya, Bayunya. iya. Nah, jarak antara imunisasi rutin yang mereka harus terima dengan vaksin COVID-19 adalah 1 bulan. Dan kita juga harus ingat vaksin COVID-19 dengan menggunakan Sinovac ini kan harus diberikan 2 kali. Berarti dalam jangka waktu 2 bulan atau artinya 4 bulan anak tersebut belum bisa menerima vaksin lainnya ya, karena tadi ada rentang waktu 1 bulan. Nah, Ya. kondisi-kondisi lain mungkin anak yang tidak boleh mendapatkan vaksin itu misalnya anak yang memiliki kelainan kekebalan tubuh ya, jadi penyakit Ya. autoimun yang tidak terkontrol. Ya. Kemudian juga anak yang saat ini sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi ya, karena mungkin anak kanker seperti itu ya kan, Ya. atau anak-anak yang mendapatkan pengobatan yang menekan sistem perkembangan selnya atau menggunakan obat-obat anti kanker, itu juga tidak boleh. Nah, khusus untuk anak-anak ya, kalau dia pernah tertular virus COVID-19, artinya dia penyintas COVID ya, Ya. maka dia harus menunggu 3 bulan baru bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19-nya. Kan kalau kemarin kita tahu kalau yang dewasa atau di atas 12 tahun kalau gejalanya ringan atau tidak bergejala itu bisa dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Tapi Ya. untuk anak-anak sampai saat ini penyintas COVID itu lebih dari 3 bulan ya. Kemudian kalau kelainan kongenital lain atau kelainan bawaan lain seperti tadi penyakit jantung bawaan yang belum terkendali ya. Kemudian hipertensi juga Ya. karena anak-anak itu ternyata ada juga yang sudah hipertensi, artinya hipertensi bawaan ya seperti itu, atau juga ada kelainan gula darah atau DM yang juga penyakit bawaan. Nah, jadi ini kondisi-kondisi yang pada anak, sementara beberapa hal yang dipahami oleh orang tua. Tapi pada prinsipnya orang tua tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu berpikir bahwa nanti efek sampingnya seperti apa, sudah dinilai betul-betul bahwa manfaat daripada vaksin pada rentang usia 6 sampai 11 tahun ini betul-betul menimbulkan proteksi. Dan efek samping itu dinilai sangat minim, dikatakan grade 1 dan 2, karena keluhan terbanyak itu adalah nyeri pada tempat suntikan dan demam 1-2 hari. Tidak ditemukan kasus-kasus yang berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Itu dari hasil uji klinisnya. Ya, baik Bu Nadia. Jadi penting kalau anak-anak masih imunisasi lanjutan sejak dia lahir sampai usia 12 tahun kalau nggak salah Ibu Nadia ya, ini terus berkonsultasi dengan dokter anak, orang tua, atau puskesmas terdekat tempat anak-anak mendapatkan imunisasinya. Sehingga tahu persis dan vaksinasinya nanti berfungsi dengan baik. Bu Nadia terakhir Bu, sambil menunggu nanti diumumkan oleh pemerintah, mekanisme mendaftar, orang tua nanti akan tahu dari mana? Akan ada sosialisasi dari pemerintah bahwa ya sudah bisa mulai mendaftar, kapan akan dimulainya vaksinasi ini? Itu akan segera diumumkan begitu, Bu Nadia? Iya, betul Mas Bayu. Sedikit menambahkan ya, jadi selama menunggu ini penting bahwa orang tua juga memastikan anaknya mendapatkan imunisasi rutin yang sesuai dengan jadwal. Jadi jangan karena pandemi takut untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan imunisasi. Karena imunisasi rutin itu pun melindungi anak-anak ini terhadap resiko COVID-19. Jadi kami berharap sekarang karena kita lihat ya cakupan vaksinasi kita pada anak-anak ini, cakupan vaksinasi rutin ya Mas Bayu, terjadi penurunan. Nah ini kita berharap bahwa orang tua segera memvaksin anaknya dengan vaksin rutin yang memang sudah seharusnya terjadwal. Yang kedua adalah orang tua tidak perlu takut-takut atau berpikir, wah kalau nanti anak saya mendapatkan imunisasi rutin, nanti dapat vaksin COVID-19, nanti ada masalah nggak ya? Ini tidak ada, jadi sudah dikaji hal seperti ini. Jadi sambil menunggu vaksin atau imunisasi rutin dijalankan. Yang kedua nanti tentunya pada saat kita sudah mendapatkan kepastian ketersediaan vaksin,
maka pemerintah akan memberikan pengumuman secara resmi kepada masyarakat dan sebagian besar pelaksanaan vaksinasi ini Mas Bayu akan kita lakukan melalui sekolah-sekolah ya, seperti kita melakukan bulan imunisasi anak sekolah seperti itu. Ya. Oh baik Bu Nadia, terbayang nanti mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan pelan tapi pasti anak-anak kita juga aman dari paparan COVID-19 dengan rencana vaksinasi terhadap anak-anak di usia 6-11 tahun. Bu Nadia, terima kasih informasinya. Nanti kita ikuti lagi perkembangannya menjelang akhir tahun. Semoga upaya-upaya untuk menjaga anak-anak kita ini lancar semuanya. Stoknya segera tersedia, aturan-aturannya yang sekarang sedang disiapkan juga bisa segera disosialisasi. Selamat terus bekerja lagi ya Ibu Nadia dan seluruh yang bersiap untuk vaksinasi anak-anak ini. Terima kasih Bu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Bayu. Ya.